Dan ini mesin nyala ya, bagian knalpotnya masih netes air murni, berarti mesinnya masih terkondisi oke banget nih guys. Ini harganya sih yang lumayan menggiurkan. Kenapa? Karena memang kalau di bagian interiornya keren banget nih guys. Trim bawaan pabriknya, joknya sudah ada. Ini masih di 10 ribuan guys. Masih kondisi oke banget nih guys. Masih ada mobil-mobil dengan kondisi masih oke nih, walaupun dilelang, tapi bukan kondisi bobrok guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini gue lagi ada di Balai Lelang Universal, lebih tepatnya ini ada di Lotte Grosir Ciputat. Di sini yang akan dilelang itu adalah unit kendaraannya mobil dan juga motor. Kebetulan di depan gue nih mobil baru ada 4 unit dan ini akan kita review. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang belum tahu tentang Balai Lelang Universal bisa langsung cek di deskripsi video gue ini. Ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Universal. Dan juga buat teman-teman yang pengen tahu tentang lelang dan juga ingin titip jasa lelang dengan PIN-nya D21, langsung aja follow Instagramnya Douzo21. Ada di deskripsi video gue ini. Oke guys, jadi gimana keseruannya? Ikutin aja terus video gue sampai selesai. Kita langsung cek unit mobil yang ada di Balai Lelang Universal ini. Oke guys, lanjut nih, kita langsung review untuk Ayla yang tipe D manual transmission tahun 2020. Nah di sini kita langsung cek, ini masih grace banget, masih terkategori istimewa sih ini sebenarnya. Pajaknya mati di bulan 5 nanti 2021 dan BPKB ini masih menyusul, nggak ready ya di 21 hari kerja. Di opennya di harga 65 juta rupiah, warnanya silver. Dengan kalau kita lihat di bagian headlampnya nih masih terkategori cukup oke banget. Eksteriornya nih catnya masih cukup shiny. Untuk tipe yang D ini belum ada fog lampnya ya, cuman udah ada rumah fog lampnya. Garnish di bagian fog lampnya nggak ada chrome-nya sama sekali. Grillnya juga warna black dove seperti ini. Untuk di bagian grill atas dan bawahnya velg masih kaleng ya, dan ditutup dengan dop plastik dari bawaannya Daihatsu. Kondisi bannya sih masih 80% kurang lebih nih. Ini kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kiri unit ini masih kondisi oke banget nih guys, masih shiny banget. Kalau untuk di bagian spion yang tipe standarnya nih seperti ini ya, hitam dove dan manual semuanya. Dengan di bagian handle pintunya ini juga masih warna hitam. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Ayla D-nya, masih cukup shiny, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi aja. Kondisi masih oke. Dan ini mesin nyala ya, bagian knalpotnya masih netes air murni, berarti mesinnya masih terkondisi oke banget nih guys. Nah kita sedikit diintip bagian di mesinnya seperti ini. DOHC 12 valve dan masih kondisi cakep nih guys. Nah, sudah ada peredam di bagian mesinnya, manual transmission, mesin masih oke. Eksterior dan interior juga masih terkategori cukup oke nih guys. Ini masih terbilang istimewa. Oke guys, ini datanya ya. Ini adalah Daihatsu Ayla D manual transmission tahun 2020. Dan ini pajak mati di bulan 5 2021 nanti ya. Dan ini harganya di open di 65 juta rupiah, ada di lot 2 di Balai Lelang Universal guys. Oke, kita ngintip di bagian interiornya, semuanya masih OEM bawaan pabrikan. Head unitnya single din, dashboard dan setirnya masih oke, belum ada kusam, termasuk di bagian joknya ini. Trim bawaan pabrik dan plafon juga masih terkondisi oke guys. Interiornya masih bau showroom nih. Oke guys, buat yang tertarik dengan Daihatsu Ayla D manual transmission tahun 2020 yang pajaknya masih mati di bulan 5 nanti ya, 2021. Dan di sini eksteriornya kalau gue bilang masih terbilang B, interiornya juga B, mesinnya juga masih terkategori cukup baik nih guys. Di open di harga 65 juta rupiah, ini ada di Balai Lelang Universal, dia ada di lot 2. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek Balai Lelang Universal, ada di deskripsi video gue di bawah ini ya. Oke guys, ini lanjut nih, ada Daihatsu Sigra R. Kita langsung cek aja. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 7-seater, ini ada Daihatsu Sigra R manual transmission 2018. Pajaknya mati di bulan Januari 2021 kemarin. BPKB seperti biasa 21 hari kerja ya. Dan di sini kalau dilihat eksteriornya nih katanya C, interior C, mesin C. Cuman nanti kita akan coba cek lagi. Di open di harga 65 juta rupiah guys. Cuman 65 juta rupiah, biasa 2018 R ini rata-rata di harganya 70 jutaan. Ini hanya 65 juta rupiah opennya. Kita langsung cek aja coba sekelilingnya. Kalau dilihat dari sekilas, eksterior ini masih shiny,
silver. Kondisinya tipe R masih oke banget ya untuk masalah headlamp dan juga fog lampnya masih terlihat oke. Garnish di bagian fog lampnya ini pun juga terkategori masih cakep nih guys. Jadi belum ada korosi dan sebagainya. Grill juga masih cukup oke. Kita langsung cek di bagian sisi sebelah kanan depannya nih, masih terbilang cukup presisi untuk bagian fender dan juga bumper. Ini masih oke, banyak banget nih yang ngecek unit ini karena 65 juta rupiah nih guys opennya. Kita sedikit lintip di bagian mesinnya masih cukup halus. Ini terbilang masih belum ada ekslaka dan sebagainya nih guys. Untuk di bagian cupnya juga masih oke. Ini mesin masih terkategori halus. Sedikit kita intip di bagian interior. Bagian interiornya untuk dashboard dan juga setir masih terkategori oke. Dan di sini juga konsol tengah masih oke, hanya agak kusam di bagian joknya nih, banyak kotor ya. Plafon masih oke nih guys. Nah kalau teman-teman mau lihat odometernya ini masih 26.000 nih guys. Jadi ini kayaknya bukan ekstraksi online, kondisinya masih oke banget nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ini masih cukup seger nih guys Tigranya. Oke guys, kita intip di bagian belakangnya. Tigra R masih terkondisi oke, belum ada ekstraka, masih serba presisi nih. Untuk di bagian quarternya dan juga bumpernya ada sedikit tambahan di pelindung pintunya di bagian bawah ya, dan stikernya deluxe. Velgnya yang pasti di sini sudah alloy two tone ya. Kondisi ban kurang lebih sekitar 60% nih guys. Dan kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini agak sedikit beberapa baret-baret, dan tapi ini masih bisa di repaint sih guys. Stop lamp masih oke, headlamp dan juga fog lamp masih oke. Ini harganya sih yang lumayan menggiurkan. Kenapa? Karena memang 65 juta nih guys dengan kondisi 2018. Interior masih oke, mesin masih oke, eksterior pun juga masih terkondisi oke. Yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Universal nih. Gokil nih. Oke guys, ini adalah Daihatsu Tigra R manual transmission 2018 loh guys. Kondisinya masih oke banget dengan odometer masih 26 ribuan. Pajaknya mati di Januari kemarin 2021. Eksterior terkategori C, interiornya juga masih C, mesinnya juga masih terkategori cukup baik. Di open di harga 65 juta rupiah aja nih guys. Biasanya di open di harga 70 juta up nih, 78 atau 77. Dan ini kondisinya dibuka di 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Universal nih. Oke guys, ini mobil juga yang lagi dicek-cek banyak peserta yang akan ikut. Ini mobil masih lumayan gede sih kalau menurut gua. Ini adalah Toyota Yaris S Automatic Transmission tahun 2020 dengan eksterior katanya C, interior C, mesin C. Nanti kita akan coba cek sedikit lagi. Odometernya nih guys masih 10 ribuan dengan pajaknya mati di bulan 5 2021 nanti. Dia open di harga 165 juta rupiah. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini masih terbilang oke, hanya ada beberapa di bagian body kit ya, termasuk lipsnya. Ini sudah baret-baret kasar dan harus di repaint lagi. Kondisinya sudah ada body kit untuk depan, belakang, dan juga side skirt. Headlamp masih oke, sudah ada DRL-nya di bagian depan di dekat bumper, dan juga ada fog lamp-nya pastinya. Nah ini adalah kondisi mesin. Dan udah ada beberapa indikasi repair ya, karena ada bekas patahan di bagian penutup dari cupnya. Tapi kalau untuk di hoodnya ini masih oke, sealernya masih ada, apronnya juga masih terkategori cukup aman, dan mesinnya juga masih terkategori halus nih guys. Nah ini di bagian depannya masih cukup presisi, hanya ada beberapa baret termasuk di bagian sebelah kanan. Coba kita cek. Nah ini guys, di bagian sebelah kanan sama ya, di bagian bumpernya ini juga sudah ada baretan kasar dekat lip seperti ini. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 60-65% nih keseluruhan. Ada beberapa baretan juga di bagian panel dekat pintunya dan sebagainya. Kita sedikit intip nih di bagian interiornya. Kalau di bagian interiornya keren banget nih guys. Trim bawaan pabriknya, joknya sudah ada corak warna merah hitam putih seperti ini, cuman agak sedikit kusam ya. Sudah ada cruise control dan juga sudah ada switch di bagian setir. Head unit bawaan Toyota dan kondisi ini masih terkategori cukup oke nih. Hanya beberapa kusam butuh di salon aja. Dengan odometer ini masih di 10 ribuan guys. Nah ini di bagian posisi belakang masih oke. Plafonnya juga warna hitam jadi nggak kelihatan kalau misalnya kusam. Jadi ini hanya butuh di salon aja sudah oke banget nih guys. Dan pasti handle-nya sudah dengan ornamen chrome seperti ini, keren banget nih guys. Ini mobil masih terkategori mulus sih kalau menurut gua. Teman-teman bisa lihat sendiri, hanya ada beberapa PR di bagian bumper depan ya, lipsnya, dan juga ada beberapa di bagian quarter belakang nih sebelah kanan nih. Nah ini teman-teman bisa lihat sudah ada beberapa baret dan kusam. Kalau di bagian belakangnya pasti nih, ini stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir pastinya, dan ada beberapa baret nih di bagian bumper kiri dan sebelah kanannya. Nah kalau di bagian atasnya sudah ada spoiler,
dan juga sudah ada rear defogger pastinya untuk kaca belakang nih. Oke, dan di atasnya nih Yarisnya ini sudah dikasih stiker warna doff seperti ini. Harusnya ini tetap warna merah karena dia bukan two tone. Sudah ada antena sharknya. Dan kita langsung lihat di sisi sebelah kiri dari mobil ini nih guys, masih terbilang cukup dinamis, masih oke. Ada beberapa lecet dan baret ya yang tadi gue bilang sebelah kiri dari bodi mobilnya. Dan untuk depan belakang sudah rem catam. Nah, menurut gue sih ini mobil masih oke banget guys. Yaris tipe S CR-V Sportivo dengan adanya body kit depan belakang kiri dan kanan warna merah masih oke banget, termasuk spoiler ya guys. Jadi body kit dan spoilernya ini bawaan dari TRD Sportivo-nya. Masih kondisi oke, interior mesinnya juga sudah kita cek dan masih kondisi oke banget nih guys. Oke, nih buat teman-teman yang tertarik dengan Yaris S 2020 dan ini ada di Balai Lelang Universal dengan eksteriornya masih C, interior C, mesin C. Kayak keren banget ya. Untuk di bagian headlamp sudah ada Pro-G dan multi reflektor, udah ada DRL dan juga sudah ada fog lampnya. Ini udah cukup sporty banget. Beberapa PR ini hanya di bagian eksterior, butuh di repaint aja, nggak ada yang di repair parah karena nggak ada yang bekas nabrak. Interior butuh di salon dan mesinnya masih terkategori cukup oke nih guys. Di open di harga 165 juta rupiah. Odometernya masih di 10.000 nih guys tahun 2020. Pajak mati di bulan 5 2021 nanti. Nih yang tertarik langsung cek guys di Balai Lelang Universal. Oke, ada mobil Yaris 165 juta rupiah tahun 2020 tipe S nih guys. Oke guys, sedikit melipir ke belakang ada Ayla lagi 2019. Oke, ini ada Ayla 2019 manual transmission dengan pajak mati di bulan 8 2020. Kondisi eksterior C, interior C, mesin C, cuman agak sedikit kusam aja. Di open di harga 53 juta rupiah nih guys. Nah, ini adalah kondisinya. Kalau gua lihat di bagian eksterior nih, catnya ada beberapa baretan-baretan kasar ya yang harus di repaint lagi, apalagi di bagian depan bempernya dan juga fendernya. Ya teman-teman bisa lihat ada baretan kasar dan juga di bagian fender juga sudah pernah nyerempet dan ini butuh di repaint. Untuk di bagian headlamp sih masih oke. Di unit ini nggak ada fog lampnya ya, cuman sudah ada rumah fog lampnya. Dan untuk di bagian spionnya ini beda dengan tipe yang D tadi, ini sudah ada cangkangnya warna silver sewarna dengan warna body. Dan sisinya di bagian bannya sama-sama velg kaleng, yang satu ada tutup dopnya yang hilang. Tapi kondisi bannya nih kurang lebih sekitar 60-70%, hampir keseluruhan. Nah, ini adalah sisi sebelah kanannya ada kurang presisi ya guys di bagian bumper sebelah kanan depan, dan juga ini sudah ada baretan kasar nih kalau kita lihat di bagian depan. Untung saja di bagian headlampnya nih nggak pecah. Terus ada beberapa di bagian lips juga baret kasar. Sisanya nih masih terkategori cukup normal, tapi sudah ada bekas nyerempet nih di cangkangnya nih guys. Kalau kita cek di bagian interiornya nih mirip-mirip sama yang awal kita lihat tadi ya, yang tipe D-nya Ayla-nya. Untuk di bagian interiornya sih masih terkategori oke sih. Dashboard dan juga setir masih terkondisi oke banget nih. Menurut gue interior masih terkondisi cukup baik. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang, ini Ayla yang D sama yang M perbedaannya tadi selain di cangkang spion, itu juga ada di bagian belakang nih guys. 2019 dia sudah ada tambahan reflektor untuk di lampu remnya. Kalau untuk si Ayla yang 2020 tipe D tadi kan belum nih. Nah, ini perbedaannya selain di spion, Ayla M ini ada tambahan reflektor di bagian belakang, cuman juga tetap belum ada sensor parkir di bagian belakang, dan sama nggak ada wipernya untuk di kaca belakangnya. Ini untuk di kondisi belakang sih masih oke banget ya guys, termasuk kayak interior tadi. Nah, di sini sih bumpernya sudah terindikasi ex repair, agak-agak belang sedikit, cuman ya nggak masalah. Emang butuh di repair lagi sih untuk bumper depan dan belakang nih, karena juga ada banyak bekas nyerempetnya guys. Oke nih guys, buat teman-teman yang nyari mobil kecil selain Yaris ya, yang budgetnya di 50 jutaan nih, ada nih guys di Balai Lelang Universal. Ini adalah Daihatsu Ayla M manual transmission tahun 2019 nih guys. Dengan eksterior tadi udah kita lihat masih cukup ya, interior juga terkategori cukup baik, mesinnya juga terkategori cukup. Dengan pajak mati di bulan 8 2020 kemarin, dan di sini di open di harga 53 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih dengan mobil 50 jutaan, Balai Lelang Universal ada unit 50 jutaan yaitu Ayla M 2019. Oke guys, that's it for today nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Universal. Jadi kali ini hanya ada 4 unit mobil yang akan dilelang pada hari Senin nanti, dan ini keempat unitnya sudah kita review dari eksterior, interior dan juga mesinnya.
Memang agak belum banyak ya untuk mobil di balai lelang universal. Kemarin ada 3, mungkin kadang nggak ada sama sekali. Cuman waktu awal-awal gue kesini review ada kurang lebih sekitar 8, dan cukup banyak. Sekarang sudah agak makin sedikit karena fokus di motor nih guys. Nah cuman nggak apa-apa, nanti kita akan review motornya. Cuman buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 50 jutaan atau mobil Yaris nih 165 jutaan, teman-teman langsung cek aja balai lelang universal. Masih ada mobil-mobil dengan kondisi masih oke nih walaupun dilelang, tapi bukan kondisi bobrok guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan balai lelang universal, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang balai lelang universal. Dan jangan lupa follow Instagram Dozo21 untuk tanya-tanya tentang lelang atau titip lelang ya guys. Oke, sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari balai lelang universal. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.